Total Politik. Wah, kali ini kita ada di episode yang spesial banget karena ini mempertemukan dua kawan lama yang orang anggap katanya berseteru. Padahal friend banget sebenarnya bos, ya kan? Yang satu Total Ideas Rocky Gerung. Yang kedua Pro Ideas Budi Aristiadi. Kalau bisa sebut begini, Total Ideas Rocky Gerung, Budi Ari Projo. Projo artinya pro jaringan otak. Iya. Kalau mau tahu Total Politik. tolol alternatif. Iya. Memang kita udah jatahnya itu, kebagiannya itu udah lah, ya kan. Lu ya penting editor masih orang kita. Kunci di situ ya. Dan yang spesial juga Budi Ari bersama Budi Ari. Iya. Saya Budi. Iya, saya Ari. Gitu. Jadilah Wamendes. Jadi kami ini kalau manunggaling ya Bang Muni ya. Jadinya Wamendes ini. Oh, betul. Benar. Kalau salah satu paling jadi minimal dirjen lah ya. Kalau cita-cita gue seperti kawannya Bang Muni juga, Dit. Apa? Dirjen Kebudayaan. Iya, apa ya? Ari, ini menarik nih. Lu kan sebagai juniornya Muni dan juga Rocky ini kan yang di UI segala macam. Gua kan ini pemantau observer gua dari luar. Kalau voters gua nggak berhak voting nih. Lalu gimana nih? Kita mulai dari sisi mana nih? Mempertemukan Rocky dan Muni yang orang anggap ini satu projo, satu anti projo. Yang banyak orang nggak tahu. Gua pendiri Projo. Coba lu ceritain gimana kedekatan Rocky dan Muni itu sebenarnya sih? Ya coba langsung aja pendiri Projo nih. Iya, coba kasih dulu. Projo itu kan. Kasih dulu dekat ini dong. Kasih dulu jangan terlalu jauh. Projo dari awal tuh jaringan ide untuk menghasilkan demokrasi, dan karena itu kita mendorong civil society untuk masuk istana tuh. Nah di situ ada filter tentu. Nah Muni yang filter itu pentingnya tuh. Jadi Projo dari awal dimaksudkan untuk regain our civil society power. Itu intinya, bahwa kemudian istana itu ya sekarang dikuasai oleh oligarki, ya itu bukan tanggung jawab Projo, karena Projo udah berupaya untuk pegang garis lurus demokrasi. Itu intinya. Jadi ini soal go politik. Rocky yang mendorong, Bang Muni yang masuk ke dalam acak-acak kan. Benar. Memang begitu kan dulu. Siapa yang jadi Bang Muni di dalam tuh ngacak-ngacak. Iya, ngacak-ngacak oligarki. Ngacak-ngacak oligarki. Karena musuhnya musuh bersama oligarki. Iya, betul. Kayak Mas Hinton ya narasinya gitu. Mas Hinton yang kayak dia. Iya betul. Jadi Muni dan Rocky ini sebenarnya satu ide, satu laras nih sebenarnya. Selaras ya. Ya dari reformasi kan gue berteman sama Muni terus kan, berupaya untuk memastikan bahwa arah reformasi itu tidak ditunggangi oleh siapapun. Itu intinya dari awal tuh, dan itu kita rancang dari koridor-koridor kampus UI. Lalu berupaya untuk tampilkan profil orang-orang yang kita anggap bisa membentengi Pak Jokowi di istana kan itu. Kemudian filternya agak longgar, bocor-bocor, karena cuma Muni sendirian di situ kan. Jadi susah juga gitu. Ya kan ada Bang Daniel juga situ. Anda sebut nama terlalu banyak nama Anda sebut. Jangan sebut. Iya. Dan bagaimana penilaian Anda dengan Bung Muni ini selama 8 tahun berkuasa ini? Ya Muni dari dulu begitu aja, Muni garis lurus, dan itu yang menyebabkan kita nggak mungkin bikin batas dengan Muni dan teman-teman di sana tuh. Karena kita tahu bahwa memang dia agak sedikit tersiksa di istana karena jadi lone wolf itu. Sendirian berjuang. Ya di backup sama sebagian orang masih backup. Bukan oligarki ya? Ya oligarki pasti menjauh karena Muni kan nggak mungkin dikuasai oligarki. Jadi problem kita selalu adalah melihat orang, bukan melihat apa yang terjadi di istana tuh. Jadi tetap ide-ide demokrasi saya percaya tetap dipegang oleh Budi Ari alias Muni. Yang sekarang sedang berupaya untuk contoh tegasnya. Dia udah gak tahan loh ceritanya. Kena ombak terus. Nah, ini karena konteksnya pandemi COVID-19. Projo garisnya jelas, setia di garis rakyat. Ada 3 isu utama Projo yang membuktikan itu, dan itu bisa dilihat dari rekam jejak digitalnya dan sikap-sikap kita. Yang pertama, vaksinasi harus gratis. Yang kedua itu
berantas mafia vaksin dan PCR. Dan yang ketiga adalah booster juga gratis. Dan tiga-tiga itu dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Bagaimana pertarungan waktu itu? Ada istilah vaksin gotong royong lah. Gotong royong cuma 15 juta, sedangkan yang disuntik 200 juta. Gimana? Kita udah ngelihat di masa pandemi aja, kita udah lihat nih banyak oligarki dengan ide-ide dan gagasan yang agak ngawur tentang rakyat. Karena sejatinya gini loh, Projo sama Jokowi ini kan sejatinya sama, setia di garis rakyat. Manunggaling ya. Iya. Cuman ini pembisik-pembisiknya ini dengan kreativitasnya terlalu jauh dari itu, sehingga kita secara terbuka frontal menyuarakan itu. Dan untungnya Pak Jokowi setia di garis rakyat. Mantap. Begitu. Jokowi adalah kita. Jokowi adalah kita. Kita yang benar, bukan kita yang salah. Oke, itu masuk ke. Ini menarik nih. Apa namanya? Desa apa kabar Bang? Nah kita mau masuk dulu soal desa nih. Gimana perkembangan desa-desa kita setelah dana desa ya kan ada BUMDes. Ini kan kata-kata yang agak populer dalam 5-7 tahun terakhir. Gimana nih sebagai? Dan Kades, yang lupa dan Kades. Dan Kades. Nanti masuk ke situ kalau tahu deh kan. Jadi gini, desa ini penting buat Indonesia ke depan. Karena bukan Indonesia yang membangun desa, tapi desa yang membangun Indonesia. Mantap. Karena masa depan Indonesia itu ada di desa. Jadi membangun desa berarti membangun masa depan Indonesia. Nah, sekarang kita udah lihat kalau kita jalan-jalan ke desa-desa, terutama yang di Jawa, di beberapa daerah, itu infrastrukturnya sudah sangat mantap. Jalan-jalan, fasilitas-fasilitasnya sudah hampir 400 triliun selama 8 tahun digelontorkan oleh pemerintahan Jokowi untuk membangun desa. Dan semua dana itu diserahkan kepada pemerintah desa. Gitu. Memang ada problematikanya adalah ada desa yang majunya sangat pesat, tapi juga ada desa yang tersiok-siok. Karena kadesnya korupsi. Nah, itu banyak faktor. Akhirnya kita udah analisa, kesimpulan cuma satu, ya sumber daya manusianya. Masih ada sekitar 6.000 kades dari 74.961 desa yang mohon maaf masih lulusan SMP. Nah, ini kan Kades yang lolos yang menang pemilu ya? Iya, kades semuanya mekanismenya pilkades. Pemilihan langsung oleh warga. Jadi ini kan fakta juga nih. Berapa persen tadi lulusan? Ada sekitar 6.000-an kalau nggak salah datanya. Dari 74.961 desa, ya kurang dari 10%, tapi ini masih lulusan SMP. Tetapi banyak desa-desa terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jawa Barat ini maju sekali karena kades-kadesnya sudah lebih. Yang sarjana banyak banyak sekali, apalagi di Jogja. Yang doktor juga ada kades. Di Banyuwangi juga paten-paten tuh Bang ya. Di Banyuwangi ya. Jadi saya yakin bahwa kemajuan desa ini ditentukan oleh SDM. Begitu. Ya. Gimana Pak Rocky? Ya pasti percaya mau Muni yang ngomong. Ini karena kemajuan desa ini karena kontribusi Presiden, Pak Luhut atau Bang Muni? Karena yang ngomong Muni saya percaya, kalau yang ngomong menterinya saya nggak percaya. Tapi Bung Rocky kalau kemarin lihat ada gerakan katanya kades-kades ini asosiasi pemerintahan desa ini menggelorakan 3 periode. Nah, ini Ketum Projo nih Wamendes juga disinggung-singgung nih. Rocky lihatnya gimana sebelum dijawab nih klarifikasi. Ya pasti ada gelora perpanjangan ini. Muni selalu ingin tahu yang disebut sebagai pikiran rakyat gitu kan. Apa istilahnya tadi bersatu bersama apa tadi? Iya, di garis rakyat. Iya, setia di garis rakyat. Jadi dia mau lihat ini garis mana yang sebetulnya garis lurus, mana yang garis bencong. Gitu. Yang bengkok-bengkok ini yang dia mau tertibkan pada waktu itu. WA saya sih begitu yang dia WA ke saya. Bang, ini kabarnya gini. Coba klarifikasi dulu nih. Waktu awal saya sudah jelasin kenapa kades-kades itu teriak Jokowi 3 periode. Itu spontan. Karena gini loh, di mindsetnya kades ini, kades itu 3 periode loh, jangan salah loh. Oh iya betul. Iya. Kades itu 3 periode, 6 kali 3, 18 tahun. Jadi di kepala mereka ini 3 tahun tuh hal yang biasa di kepala kades, karena mereka tuh 3 periode, 6 tahun. Dan nggak mungkin nggak mendukung ya, karena mereka sendiri 3 periode ya Bang. Oke, sekarang gini, secara politik ya, mereka ngerasain 6 kali 3 gitu, 3 tahun. Jadi spontanitas juga presiden cuma 10 tahun gitu. Nah, baru sekarang ada keterangan yang masuk akal gitu. Iya. Nah, jadi wajar saja mereka merasakan ini kan selama 8 tahun jalan 8 tahun ini mereka merasakan keberpihakan yang nyata dari Pak Jokowi terhadap pembangunan desa.
Sehingga mereka kenapa cuma 2 periode? Makanya kalau kita aja 3 periode kok. Itu banyak kades yang 3 periode loh. Dan hampir rata-rata kecuali kades itu geblek dan bermasalah, dia pasti kepilih terus 3 periode. Kecuali yang geblek ya. 1 periode juga udah digusur sama warga. Tapi hampir dari pantauan saya hampir 90-95% tuh kades rata-rata 3 periode. Kalau kudeta di perkadesan ada nggak sih bang? Ya ada, kalau kadesnya korupsi ya pasti dijatuhin. Dan gini banyak kasusnya. Jadi gini, saya selalu bicara berapa banyak kasus di kades-kades di seluruh Indonesia. Kalau 750 kasus aja per tahun, berarti cuma 1% dong. Dari 74.961 hampir 70.000. Kita nggak bilang bahwa di pemerintahan desa ini nggak ada masalah, pasti ada masalah. Cuma kan persentasenya atau signifikansinya makin lama makin kecil gitu. Oke. Nah, kalau tuduhan ini gimana bang? Ini dari Ketum Projo hadir acara dukung Jokowi 3 periode, bantah gerakan kades. Ini ada katanya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Budi Aris Setiadi untuk mengerahkan ini supaya masuk orang ini. Nah, coba dulu klarifikasi dulu bang. Ya kalau kades itu saya ini satu-satunya pejabat mungkin yang semua WA-nya kades saya jawab seluruh Indonesia gitu, dan banyak juga kades-kades laki maupun perempuan dijawab. Kepala desa perempuan. Nah ini juga saya bantu Bang Rocky nih untuk data nih Bang Rocky, sekitar 5.900 hampir 6.000 5.900 kades di Indonesia ini perempuan. Oh, itu pentingnya. Dari 74.000. Makanya saya udah bilang ini perlu banyak nih perempuan kades. Affirmative action. Tapi hampir 6.000 juga lah. Ini kades-kades perempuan ada di Indonesia gitu loh. Nah, soal gerakan kades, ya kades kan mau menyuarakan banyak isu yang dimintakan kepada pemerintahan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi waktu itu menyanggupi. Misalnya satu isu stempelnya tuh kades kalau bisa nggak ngomong lambang Garuda, jangan lambang ormas kayak kades ini kayak organ OTB juga. Mereka minta gitu, oke, kata Pak Jokowi. Oh jadi ini part of negosiasi nih ya? Nah, ini kan aspirasi seluruh kades di Indonesia. Pak, kita ini selama ini stempelnya kayak stempel ormas. Kades, boleh nggak kita pakai stempel Garuda? Jadi Garuda ada nama desanya gitu loh. Karena beberapa KL kan pakai lambang Garuda termasuk kabupaten dan provinsi kan banyak. Supaya ada wibawa Pak, kata Pak Jokowi, ya bagus juga sih. Iya kan? Kades-kades ini. Jadi stempel Garuda desa Ciceruk gitu, Kabupaten Bogor, lambang ini wibawa lah. Jadi boleh diizinkan menggunakan lambang Garuda. Oh gini, desa burung pipit tapi lambangnya Garuda. Seperti itu. Jadi disetujuin itu soal apa? Oke, nanti Pak Tito sebagai Kemendagri yang membina pemerintahan desa, karena Pak di tempat Dagri di tempatnya Pak Tito ada Dirjen Pemerintahan Desa kan, Pemdes. Itu yang akan mendesain itu semuanya. Yang kedua soal gaji. Nah, ini juga sangat menyedihkan karena gaji dibayar 3 bulanan. Beliau minta teman-teman Abdesi ini minta kalau bisa per bulan. Pak Jokowi juga sudah bicarakan ke Menteri Keuangan untuk segera dicari sistemnya supaya bisa tiap bulan dibayarkan. Jadi agak serius nih Pak Jokowi soal desa ini. Serius, Pak desa mengakomodasi ya permintaan ini ya. Sebetulnya. Dan operasional juga tuh Bang ya, ada Bang ya. Oh iya, nah terus yang ketiga sebetulnya gaji kepala desa itu bukan dibayar 3 bulan sekali, harus 3 kali lipat dari yang sekarang. Kan harus ada 3-nya Rocky. Harus ada 3, amat 3-3-nya. Nah, jadi gini. Yang ketiga ini soal dana operasional. Jadi dana desa itu bisa dong Pak dipakai dana operasional. Mereka mintanya 5%. Jadi kalau satu desa dana desanya 1 miliar, kalau 5% kan 50 juta per tahun. Terus akhirnya disetujui oleh Pak Jokowi hanya 3%. Jadi 3% kan udah lumayan lah. Jadi kepala desa bisa menggunakan 3% dari dana desa untuk dana operasional mereka. Itu yang sebelumnya nggak ada tuh Bang. Sebelumnya nggak ada. Oh, jadi ini good deal sekali untuk para kepala desa ini. Jadi Kades dan pemerintah desa ini menyampaikan aspirasinya, berdiskusi dengan Pak Jokowi dan terus terang dengan saya tentang tuntutan-tuntutan itu. Oke. Kita penuhin. Termasuk juga yang terakhir, yang keempat nih. Tuntutan mereka nih gini, ada perpres terakhir yang mengisyaratkan harus 40% minimal dana desa untuk BLT dana desa. Nah banyak desa, banyak kades yang kebetulan juga teman-teman Projo di sana jadi sebagai kades bilang, Pak Ketum, ini kami udah nggak punya warga miskin. Jadi kalau disuruh menyalurkan BLT dana desa minimal 40%,
bantuan langsung tunai dana desa untuk udah kita udah nggak punya keluarga miskin. Jadi desa ini udah sejahtera. Lah, banyak desa yang kondisinya seperti itu. Begitu loh. Ini kan ada kemajuan. Memang dari Ada memang, Bos. Memang dari angka kemiskinan kita tetap desa masih paling tinggi. Tapi saya yakin kalau kita perlu punya komitmen, saya yakin desa-desa kita akan maju. Oke. Pak Rocky, ini gimana membacanya? Ada aspirasi 3 periode tadi yang secara spontan tadi kata Bang Muni, ada carrot yang dikasih dalam forum itu, dana operasional, macam-macam tadi. Dan yang ketiga ada Pak Luhut. Enggak bercanda. Ya, gimana Bung Rocky melihatnya? Di mana ada Pak Luhut? Di mana? Di forum itu kan ada Pak Luhut di pidato juga. Ya, kenapa orang harus curigai Pak Luhut di situ? Ya nggak apa-apa kan. Karena udah jadi public enemy ya Pak. Jadi Biasa aja jadi itu kan. Ya itu hal yang biasa karena orang mau tahu apa sebetulnya inti dari mobilisasi itu tuh. Dan belakangan terlihat bahwa sebetulnya separuh mobilisasinya bodong juga kan. Jadi dari awal memang itu desain yang kurang sempurna. Jadi karena aktornya terlalu banyak. Kalau aktornya tunggal Muni aja itu pasti beres. Itu soalnya. Nah, saya mau titip pesan ini buat menterinya nih melalui wakil menteri. Minggu lalu saya turun dari Rinjani. Dari Rinjani sampai ke desa terakhir itu 12 sampai 16 jam, namanya Torean. Desa Torean. Desa Torean itu saya mesti nyewa mobil bak terbuka karena mesti balik ke Sembalun kira-kira 1,5 jam lagi. Ini udah malam. Nah, saya duduk di samping supirnya nih, supir ya semacam angkot. Dia bilang begini, tiba-tiba dia karena saya ngobrol dia langsung tahu wah suara Pak Rocky ya. Iya. Terus gue bilang ya ada salam dari Pak Muni. Oh dia iya. Jadi jalan desa itu kira-kira 10 km, baru 1,3 km yang di aspal. Selebihnya bolong-bolong. Tapi itu nggak ada soal. Yang disoal adalah dia cerita dalam 3 bulan ini dia udah ngangkut 6 ibu hamil dan 3 melahirkan di mobilnya tuh karena goncangan. Lalu dia bilang jangan-jangan bukan cuma saya, pengemudi yang lain juga begitu. Jadi jalan itu menyebabkan ibu itu keguguran di tengah jalan atau brojol di tengah jalan kan. Nah ini soal kemanusiaan tuh. Lepas dari kan orang anggap bahwa Pak Jokowi bikin jalan tol dengan maksud agar supaya setiap orang lebih cepat tiba di pusat kabupaten misalnya untuk kesehatan. Ternyata yang lebih penting sebenarnya jalan desa tuh. Supaya ambulans bisa masuk. Masalahnya ambulans nggak bisa masuk karena ambulans kan dirancang dengan ban yang kecil kan. Itu poinnya nih. Ini masukan dari rakyat. Betul. Rakyat jadi desa gini, untuk menteri desa. Benar gini. Jadi wakil menteri. Jadi gini. Wakil menteri desa. Disampaikan. Jadi gini. Memang udah ada perubahan di legislasi ini tentang undang-undang jalan. Dulu jalan kabupaten, jalan desa itu memang nggak bisa diintervensi pakai APBN. Nah sekarang dengan undang-undang jalan yang baru disahkan oleh DPR Komisi 2 boleh. Jadi PU pusat nih bisa intervensi. Nah, sekarang pastikan dulu karena bulan depan saya mau balik lagi ke Torean itu. Jadi saya ingin agar supaya jalan itu udah mulus tuh. Beritahu sama Pak PU ya. Jadi gini. Intervensi cepat. Nah, jadi rakyat ini yang minta deh rakyat. Jadi kalau kita itu contoh nyata, itu juga input dari kita tentang undang-undang jalan. Kalau kita jalan ke Bogor, Cianjur, jadi ada satu jalan, ada 10 meter, tiba-tiba jalan mulus, tiba-tiba 10 meter, iya bolong, mulus lagi habis itu. Saya tanya sama Pak Kadesnya, Pak kenapa ini Pak? Itu bukan wilayah kami. Gitu. Kita tanya ke Kades yang sebelahnya, itu juga bukan tempat kita. Nah, itu kan problematika yang harus kita hadapin. Di antara... Itu betul, itu jalan puncak 2 begitu tuh. Iya kan? Ada satu mulus, tiba-tiba ada yang jelek karena nggak ada yang tanggung jawab. Kades ini bilang itu bukan wilayah saya, ngapain saya yang bangun kan gitu. Kades tetangganya juga sama, bukan pula kita. Jadi kita nggak berani bangun karena di luar wilayah kan tetap. Kalau di luar yurisdiksinya, nah ini kan perlu ada terobosan sehingga bagaimana ini mengintegrasikan jalan-jalan lintas desa, batas desa, lintas desa ini harus diiniin karena satu desa, ya kamu kadesnya, ya kalau ngebangun di luar wilayah kamu kan nanti di offset dong. Betul. Jadi jangan sampai Pak Jokowi juga nasibnya sama tuh. Udah jalan bagus tiba-tiba blok masuk jurang lagi tuh, keluar lagi tuh. Itu
Selalu. Ini rute politiknya Pak Rute Jokowi. politik. Oke. Jadi kemarin tuh aroma itu tadi kan pesan dari rakyat. Ada nuansa aroma nggak? Tadi kalau Bung Rocky tadi katakan ini mobilisasi nih. Gimana Pak Wamen nih? Pak Menterinya ada nggak sih dalam acara itu? Ada, semua hadir. Ada, Pak Tito hadir, Pak Luhut hadir, Pak Pratikno Seknek hadir, Pak Menteri hadir, saya hadir. Begitu loh. Tapi yang pasti begini, ya namanya gerakan politik kan selain manifestasi dari ide-ide dan gagasan yang disampaikan juga tetap ada mobilisasi, penggalangan dan sebagainya. Mobilisasi kan bagian dari penggalangan. Kalau idenya sama, kenapa nggak bergerak bersama? Demonstrasi kan juga itu, manifestasi, mobilisasi. Mobilisasi kan karena idenya sudah sama. Begitu loh. Tapi ini kan otoritas yang lebih besar gitu yang melakukan penggalangan gitu. Lo enggak, mereka sendiri sepakat kok dengan ada dalam tuduhan ini Bang. Pinter. Kalau kita dituduh mah selalu biasa aja. Biasa aja ya. Makin banyak tuduhan makin banyak tagihan. Kan ada yang bilang ini trik sulap lama lah gitu. Dan lagi pula bukan apa-apa. Ya kalau mobilisasi nggak begini caranya. Kalau kita yang main total nggak begini dong. Kalau total politik nggak begini deh. Kalau kita yang main total berarti bukan kita yang main. Kata dia. Memang benar itu sah kan dalam ilmu politik partisipasi ada dua tuh. Partisipasi apa namanya? Ya partisipasi lalu mobilisasi kan itu biasa aja. Yang tinggal dihitung etisnya nggak mobilisasi itu. Kalau pakai amplop ya pasti itu tidak etis kan. Kalau mobilisasi berdasarkan aspirasi itu bagus-bagus saja, baik-baik aja. Oke. Menurut Anda ini Dalam kategori etik peristiwa kemarin ini gimana? Kalau menurut saya, menurut yang saya baca di koran ini tidak etis. Yang saya baca di koran karena betul-betul terlihat diduitin itu. Ini koran yang bilang ya. Nah saya nggak bisa cek ke wakil menteri kan. Mestinya saya langsung cek ke menterinya. Iya, inilah kalau kawan berdua nih susah. yang pasti kadesnya kan pegang duit semua. Mereka punya duit semua. Mereka cuma agar aspirasinya dalam penggunaan dana desa. Gini loh, kades-kades itu nggak perlu dikasih duit, orang dia udah punya duit. Berarti kades yang ngaku ke pers bahwa dia baru dikasih sepertiga itu kades bodong. Kita anggapnya begitu loh. Ya kan? Mereka pegang duit loh. Kalau ada dua asosiasi yang pecah ini gimana Bang? Enggak, memang di pemerintahan desa ini ada abdesi, ada papdesi. Sama ya, ini juga dinamika sendiri dalam pemerintahan desa. Abdesi dan papdesi. Dan keduanya juga buat saya ya semua berkoordinasi sama saya. Kita ngomongin begini-begini, penting buat saya udahlah urusan politik desa itu biar jalan sendiri. Iya kan? Yang pasti buat kita outputnya kemajuan desa. Nah, itu karena gini loh, kalau mau kucing hitam mau kucing putih yang penting bisa nangkap tikus. Nah, gitu loh. Karena bukan apa-apa, kalau insan politik ingat tuh, kades-kades itu insan politik loh. Orang dia dipilih langsung kok. Dari lahir dari proses pertarungan. Gitu loh. Kuat ya legitimasinya dibanding lurah yang ditunjuk sama camat. Lahir dari proses pertarungan politik lokal. Jadi pasti juga soal kepiawaian tanda kutip politik lokal mereka lebih jago. Emang menjadi kades gampang prosesnya ya. Petarung itu. Kalau nggak bertarung nggak bisa jadi kades. Begitu loh. Oke, itu dia. Memang jadi kades gampang. Memang bangun sirkuit Formula E itu gampang Bang. Nah itu kan juga nggak gampang. Sempat diragukan, sempat ada interpelasi. Ada kambing gitu. Ada kambing, kaki kejeblos. Jadi juga barang ini kan. Nah kita lihat ini beberapa waktu lalu kita lihat ini gambar yang saya nggak tahu gimana menerjemahkannya ya. Kita minta ke ahli tafsir. Iya. Ahli tafsir Pak Rocky lah, kalau menafsir ini. Jakarta, the Idea House. Sirkuit ide. Kalau JIS ini apa? Jakarta Ide Stadium. Idea Stadium. Tapi ini kan bukan di desa. Jangan semuanya harus menteri desa yang jawab. Ini heboh kemarin dan kita nggak tahu nih Pak Jokowi minta ditemani Anies atau Anies ingin mempertontonkan prestasinya pada Jokowi itu. Tapi lepas dari headline-nya apa, terlihat bahwa Pak Jokowi mau kasih kesan bahwa udahlah ini cebong-cebong sama kandrun-kandrun udah nggak usah ngoceh-ngoceh lah, gue lagi jalan sama kandrun nih, kira-kira begitu kan? Itu kampanye begitu.
Tapi nanti orang bilang ya berarti Pak Jokowi jadi kader juga tuh. Pak Jokowi bilang enggak, Aniesnya jadi cebong. Jadi hal-hal beginian yang kita anggap yaudahlah biasa-biasa aja tuh. Jadi pesan itu jelas, jangan ada buzzer di antara kita gitu. Iya. Gimana Bang Muni nih? Gini loh, kalau teman-teman juga tanya ini gimana? Yang pasti cuma saya tahunya cuma satu. Pak Jokowi itu hobi balap. Motor, mobil gitu. Hobi balap. Iya betul. Olahraga salah satu yang digemari oleh Pak Jokowi ya ini. Jadi sama aja ketika saya hobi sepak bola, mau siapapun yang saya gila bola nih, mau siapapun ini kita pasti ladenin gitu loh, karena kita bola sepak bola itu ada dalam ini kita, jiwa kita gitu loh. Ya Pak Jokowi ini hobi balap, makanya kalau kamu tawarin apa segala macam balap segala macam pasti hobi dia. Gitu loh, saya yang cuma menganggap Pak Jokowi ini hobi balap, jadi Anies mempertontonkan tentang sirkuit biasa aja, namanya presiden hobinya balap, baik motor maupun mobil, pokoknya yang berbau sirkuit Pak Jokowi hobi, ya udah, sesimpel itu saya pikir. Kalau mau lebih simpel lagi, Anies mau bilang udah jangan dia lagi disomasi kan dia di DPRD tuh. Ya, Di interpelasi. Iya tuh, yaudah nggak usah interpelasi nih, lihat aja nih, gue udah sama-sama Jokowi nih, kan begitu sinyalnya. Iya. Dan Pak Jokowi bilang iya ngapain sih interpelasi itu kan. Iya. Jadi ya ada satu wisdom aja kita dapat di situ antara pembalap sirkuit dan pembalap kekuasaan. Yang mana sirkuit, yang mana Kekuasaan. Biarkan pemirsa total politik. Iya. Bang Muni, ini oke lah. Tadi kalau Bang Muni nih diehard Jokowi mengatakan bahwa ini ya ini balapan aja, ini persoalan balapannya, Pak Jokowi suka balapan. Punya efek politik apa nih? Interpelasi jalan, pembelahan kan juga masih terasa sampai sekarang sejak ini berawal, dan ya Pak Anies dan Pak Jokowi dihadap-hadapkan secara diametral selama ini secara politik. Iya. Dan ini juga jangan di sangkal bahwa ini juga menurun ke kekuatan politik masing-masing bawah gitu. Kecuali Bang Surya yang udah mulai dekat sama Justru Pak itu Anies. kalau bahasa simboliknya ini kenapa sih di sirkuit datangnya gitu loh. Karena Pak Jokowi juga gini loh, filosofi dari sirkuit itu dan balapan itu cuma satu. Ini filosofinya. Kemenangan ditentukan di lap terakhir dan tikungan terakhir. Nah, jangan-jangan itu pesan juga buat relawan ya. Buat relawan nih Bang. Buat relawan gimana nah nih itu melihatnya? saya nangkepnya begitu. Oh, ini pesan bahwa kemenangan ditentukan di lap terakhir dan tikungan terakhir. Nah biasanya ditentukan terakhir itu licin. Apalagi semua kalau, bisa jatuh di. apalagi kalau kesiram minyak goreng. Iya. Gitu. Benar. Ini akan menghentikan nggak, Rok? Pertentangan selama ini, interpelasi berhenti, orang Pastilah interpelasi berhenti kan. Karena sinyal ini kan apa yang Giring Ganesa nggak akan nyanyi lagi di JIS gitu kan, misalnya. secara legitimasi Pak Jokowi setuju ada sirkuit, ada stadium. Jadi apa yang mau diinterpelasi kan tuh? Kan cuma itu intinya kan. Jadi udah kita terima fakta ini bahwa politik DKI itu diselesaikan di sirkuit. Dah selesai. Gitu. Ya tapi kan ada proses anggaran yang itu proses begitu, itu urusan kepala dinas lah selesai itu. Kalau nggak bisa juga ya total politik ambil alih lah problemnya. Jadi sinyal ya buat para relawan nih, sinyalnya apa? Bung Rocky, tunggu dulu sampai last minute ya. Buat apa? Buat para relawan nih, termasuk teman-teman di Projo, relawan yang lain yang selama ini face to face, head to head sama Anies. Karena udah ada Cokro TV, kawan. Kan itu artinya relawan disuruh oleh baik relawan Anies maupun Pak Jokowi supaya ceasefire itu. Gencatan senjata dong itu. Iya. Nanti bisa ulang lagi kalau pemasok senjatanya bertambah. Ya, atau mungkin relawan ini bisa jadi jagoan gua nih gitu. Ini yang kode jelas kalau nanya ke gue sinyalnya itu artinya penerus Pak Jokowi bukan Ganjar tapi Anies. Gila. Iya. Udah ada tanda-tanda hilal belum? Bang Muni dari presiden. Ya itu filosofi sirkuit aja dan balapan deh. Pokoknya kita lihat lap terakhir, tikungan terakhir gitu. Yes.
Oke. Ini masuk pit stop gak dia orang? Nah, itu dia. Tapi yang pasti kan yang di front row ini. Nah, kalau kita ngomong istilah balapan nih, yang front row ini kan 3 orang aja nih. Ini kan di front row nih. Gitu loh. Front row survey. Gitu, di front row survey nih. Tapi kelihatannya yang Anies itu udah victory lap itu. belum victory. Enggak ada yang berani victory lap. Mana ada yang berani victory lap? Masih ini pertandingan ini baru cek mesin nih. Umbrella Girl juga belum datang. Belum. Masih hujan, Rara belum keluar nih Rara ya. Pawang hujan nih. Balapan belum mulai. Gitu. Kalau balapan ini belum mulai, baru cek mesin, belum. Jadi kecepatan ya Anies victory lap. Victory lapnya kecepatan. Begitu. Betul. Kalau Projo sendiri melihat perhelatan Formula E yang kontroversial ini gimana, Bang? Ya yang pasti kita nunjukin bahwa Pak Jokowi ini kan mau menunjukkan bahwa Pak Jokowi memberikan kesempatan yang sama kepada semua kandidat 2024. Ini juga sekaligus bukan kepada Jakarta ya. Mengakhiri spekulasi 2024 kan. Jadi orang masih tanya ini Pak Jokowi gimana? Udah jelas. Kita tahu kan yang di front row siapa kan. Gitu loh. Dan Pak Jokowi menjaga hubungan dengan semua yang ada di front row ini kan. Begitu. Oh, selama ini Anda lihat Pak Jokowi agak punya favoritism ke calon lain di front row ini, Bung Rocky, sehingga harus kasih gestur ini supaya menunjukkan keadilan. Itu tafsiran surveyor tuh soal ada yang difavoritkan enggak lah. Kan Pak Jokowi ngerti bahwa siapapun yang tampil di garis start itu harusnya tiba tanpa diganggu di finish kan begitu. Itu ya, ini fotonya Pak Jokowi tadi di Instagram pas Anies. Nah ini Pak Jokowi ini agak jarang-jarang nih ngeposting sebuah momen di Instagramnya ya. Kali waktu itu Mas Anies juga ngajak kita foto, padahal nggak diposting ya. Iya. Udah, yang pasti dengan postingan ini Pak Jokowi di sosial medianya Pak Jokowi dengan Anies, Pak Jokowi ingin memberi sinyal isyarat bahwa dia berada netral di semua kan. Saya bacakan ya Bung Rocky dan Mas Muni ya. Saya datang ke kawasan Ancol di Jakarta Utara sore tadi untuk meninjau langsung perkembangan proyek pembangunan sirkuit Formula E. Saya sempat berkeliling bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjajal aspal baru sirkuit ini. Alhamdulillah, sirkuit Formula E dengan panjang lintasan 2,4 km sudah siap untuk digunakan. Tinggal penyelesaian pedok dan grandstand, tapi saya kira masih ada waktu lah sehabis Lebaran. Saya berharap bulan Juni nanti kita sudah bisa menyaksikan balapan mobil listrik di sirkuit Formula E Ancol. Pak Anies kenapa nggak di-mention tuh Pak Rocky? Ada mention. Ada loh dia. Tadi. Saya bersama Pak Anies. Oh, tapi mention @Anisnya. Iya, nggak ada kan? Ini. Iya benar. Rocky udah lupa bos mention. Twitternya hilang. Ada teman kita Bang, Divio namanya, anak UI juga kemarin mengirimkan tweetnya Rocky Gerung _RG. Bang, lihat Rocky nih. Marah-marah sama PSI. Marah-marah PSI. Ya, gue ngomong, lu kena tipu lu Rocky nggak punya Twitter. Anda belum punya Twitter lagi kan, Bung Rocky? Nggak, bro. Nggak perlu lagi. Nah, coba kasih dulu interpretasi nih atas semantik ini. Kan sengaja Pak Jokowi mau kasih affirmative action pada publik Jakarta bahwa itu sirkuit nasional, bukan sekedar karyanya Anies. Karena semua orang ingin agar supaya Jakarta punya. Kan yang ingin nonton balapan bukan orang Jakarta aja kan. Jadi sama seperti Mandalika, walaupun Mandalika itu proyek yang gagal sebetulnya. Karena ya enggak, ini saya terangin sekali lagi, ini waktu saya pulang dari Rinjani masuk ke Mandalika itu orang masyarakat di situ bilang, waduh Pak Rocky ketika bule pulang kita jadi miskin lagi tuh. Mereka ingin sebetulnya setiap minggu ada balapan di situ. Nah, kalau di Jakarta kan lain, Jakarta bisa aja dipakai test drive apa, ya kan? Jadi udah bagus lah. Sirkuitnya pakai buat test drive, buat mengukur mesin apa, promo gitu. Ya semua orang kan ingin lihat itu simbol politiknya apa sih. Tadi udah terangkan bahwa stop lah tuh buzzer itu, ngoceh-ngoceh nggak keruan itu. Ini termasuk buzzer yang ngerampok Twitter gue itu, stop lah ngoceh-ngoceh. Stop nggak nih Bang? Akan stop nggak nih? Ya paling enggak ini kan politik lebih lentur, lebih cair lah. Kita juga capek juga loh sebagai ini
Kita ini hobi bertarung. Cuman kalau bertarungnya sekian lama cuman urusannya begitu kan capek juga, Roh. Jadi bertarung di Iluni FISIP UI. Mending akhirnya kita ada perintah dari Ari Putra untuk apa? Oh jadi Ari yang memerintahkan Anda nih. Yang muda-muda ini memerintahkan kita untuk seperti rakyat tadi mengaspek ini ya. Back to campus, back to people. Nggak back to kampus, back to ideas. Oke, kita lihat berita berikutnya ya. Ceasefire ya. Jadi ini penting juga nih. Ini kalau tadi semua tergantung tikungan terakhir. Ya, yang ada minyak goreng. Tapi bisa tergelincir kalau tumpahan minyak goreng ini belum dibereskan. Ini penting ini Bung Rocky karena ada kebijakan yang radikal setelah berkali-kali bikin HET, DMO, macam-macam lah afirmatif policy yang dilakukan, termasuk ada yang ditersangkakan. Akhirnya keluar nih kebijakan. Bakar aja lumbungnya. Larang CPO ekspor dan juga minyak goreng. Hasilnya bagus. Beberapa harga kemudian kita lihat di pasar-pasar juga sudah terkendali atas nama inflasi. Ya, apa masalahnya? Ya, Anda nilai dulu kebijakannya dong Anda ini. Itu kan bukan kebijakan presiden. Ya bikin kebijakan kan menteri. Tapi presiden yang ngumumkan, Bang. Iya, presiden kasih makronya, lalu dirjen teknis berkelahi di situ. Kan pasti di sidang kabinet itu berkelahi ya, menteri ini sama menteri itu. Atau Erlangga pasti berselisih dengan Ibu Sri Mulyani karena subsidinya belum turun. Tapi lebih dari itu, kalau kita lihat sinyalnya, memang pasar itu nggak bisa didikte oleh kebijakan. Itu intinya kan begitu kan. Tapi menerangkan itu pada publik susah. Karena publik ingin ada jaminan kebutuhan pokok itu harganya rendah. Jadi kesulitan pemerintah adalah memahami aspirasi publik dan menjelaskan bahwa ya interplay pasar itu nggak mungkin diatur oleh kebijakan. Nah Pak Jokowi terpeleset di situ tuh saya kira tuh karena terlalu berharap bahwa publik akan ditenangkan dengan semacam statement bahwa oke, kita larang ekspor CPO tuh. Tapi tentu masalahnya kan Pak Jokowi nggak tahu apa ada CPO dan derivat dari CPO kan. Itu intinya. Jadi sangat mungkin menterinya juga nipu. Nyebut CPO padahal yang dimaksud adalah derivat dari CPO. Produk turunannya tuh. Itu yang mesti dijelaskan sebetulnya. Nah, ini juga jadi kekacauan nih. Saya dengar ini saya belum lihat, ini masih rancangan-rancangan ya. Kan Pak Presiden cuma ngomong larang ekspor CPO minyak goreng. Ini aja udah perdebatan tentang di level teknisnya RBD palm oil atau RBD palm olein. Ya itu derivatnya itu. Itu derivat karena dari CPO itu jadi RBD palm oil. Nah, dari RBD palm oil jadi namanya RBD palm olein. Nah, ini yang minyak curah nih ini sebenarnya nih. Gitu loh. Jadi yang mana yang dilarang? Gitu. Kalau Pak Jokowi kan CPO larang. Artinya sebenarnya bahan baku minyak goreng coba ditutup dulu supaya ada jaminan pasokan dalam negeri. Nggak ada buah sawit yang keluar Indonesia lah intinya gitu lah ya. Dan turunannya. CPO-nya jangan sampai kita kan ironis produksi 51 juta ton, produk kebutuhan dalam negeri cuma sekitar 20 jutaan dalam berbagai hal, kok kita bisa kekurangan. Apalagi minyak goreng. Tapi kalau kata Rocky tadi Bang Muni ini semacam melawan hukum pasar gitu. No, justru itu memang begini. Dengan melakukan intervensi untuk disparitasnya kan sesuatu terlalu yang tinggi. Harga eceran tertinggi ini kan mengisyaratkan harga CPO-nya harus 9.300. Padahal di luar negeri itu udah 16.000 sampai 17.000. Jadi disparitas harganya 7.200 sampai 8.000. Ya pasti semua pedagang motif ekonomi dia pada ekspor semua dong. Ngapain kita jual ke dalam negeri 9.300 sementara jual ke 16.000. luar negeri ekspor kita 7.000 sampai 8.000 selisihnya. Ya pasti semua dengan motif bisnis semua pengusaha akan mengekspor. Tapi kan yang dirugikan adalah kita dong, terutama masyarakat. Jadi gini loh, problematika sawit ini memang plus minus wilayah. Kalau kalian tanya ke teman-teman di daerah Sumatera, Kalimantan, ibu-ibu dan keluarga di sana happy aja. Mereka tinggi harganya. Mereka beli 28.000 seliter, ya mereka juga jual CPO-nya 20.000, 19.000 gitu. Ini kan problem daerah-daerah non penghasil sawit, terutama Jawa, Bali, NTB, NTT. Tapi beberapa daerah Sumatera ya dia beli 28.000 minyak goreng nggak ada masalah, orang dia jualnya 19.000 CPO-nya. Dia dapat. Ingat loh, ada sekitar
sawit ini dari 14 juta hektar, 41%-nya dikuasai oleh petani. Petani sawit juga gembira loh dengan Plasma harga tinggi. ini ya. Dengan harga tinggi ini mereka happy. Ya itu soal menerangkan kan. Dan sama seperti dokter kasih obat generik tapi tafsir dari apotekernya lain-lain itu kan. Kira-kira begitu Pak Jokowi sebut hal itu CPO yang tapi di bawahnya tafsir yang lain. Nah, yang tafsir lain-lain ini yang mesti diusut kenapa bikin tafsir semacam itu. Nah, itu baru masuk ke teori tadi oligarki macam-macam. Tapi saya nggak anggap bahwa itu dari awal kan kita anggap ya itu pasti juga dalam 1 minggu dia selesai nih karena ternyata lama barang ini. Ya. Ternyata lama juga barang ini. Bukan soal ketika Pak Jokowi ngomong dalam 3-4 hari juga pasar langsung bereaksi kan. Dan itu bertanda bukan pasar ingin tentukan kebijakan, tapi memang agak ajaib kalau pemerintah mau mengatur pasar. Pemerintah boleh membuat regulasi sebagai sinyal untuk pasar, tapi bukan dengan intervensi langsung. Saya tutup, ya itu kan bisa masuk WTO, itu kan seluruh perencanaan bisnisnya berantakan dan Indonesia bisa dibawa ke mahkamah perdagangan internasional. Dan pasti kita kalah di situ kan. Dan Sri Mulyani pasti juga nggak dapat pajak lagi dari ekspor. Iya, karena paling gede dari situ kan. Iya, kita ekspor 31 sampai 33 juta ton per tahun. Dari minyak sawit ya. Semua diekspor. Nah, itu kan devisa luar biasa. Tentu lepas dari kritik green economy yang menganggap sawit itu adalah deforestasi. Ya, begitu-begitu. Nah, karena kita fokus tadi bahwa walaupun poin Pak Jokowi akhirnya drop lagi karena dianggap nggak konsisten, sama seperti soal batu bara tuh. Nah itu urusan mereka lah di situ. Kalau kita geser sedikit spektrumnya ke arah politik dan hukum gitu ya, Bung Rocky ini kan Menteri Perdagangan sempat bilang ada mafia. Kita sudah tahu secara hukum Kejaksaan Agung sudah menetapkan tersangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan katanya ini akan ada koma lainnya. Ini kalau kita bicara politik hukum terkait dengan sengkarut minyak goreng ini, Bung Rocky, apa yang penerawangan yang Anda lihat? Saya menerawang besok ada konferensi pers dari PDIP, juru bicaranya adalah Masinton. Soal ini, kan itu intinya kan sekarang orang masuk udah nggak ada soal hukum apa, tapi orang mendengar keterangan Masinton itu bisa dibuktikan apa enggak, dan orang merasa betul Masinton yang menganggap bahwa di belakang itu ada 2-3 orang yang harus dihukum. Dan publik merasa Pak Luhut juga ada di situ. Jadi mau diapain? Kan hukum tinggal tunggu aja kan pembuktian dari soal tadi. Siapa yang melapor duluan kemana laporannya, KPPU apa langsung itu dianggap sebagai pidana karena ya macam-macam lah. Ya, tapi yang pasti kalau kita lihat datanya ini, saya kebetulan saya ngerti datanya nih. Itu memang terjadi keanehan ketika terjadi lonjakan di bulan Maret. Itu ekspor itu dari 2,7 juta ton menjadi tiba-tiba 3,5 juta ton. Nah kalau 3,5 juta ton, DMO waktu itu masih pakai DMO 20% kan ada 700.000 yang harusnya ke pasar dalam negeri. Nah 700.000 itu kalau kita bicara disparitas harga, berarti potensi black market ekonomi itu kali 7.200 saja hampir 5 triliun. Ya itu yang orang sebulan 5 triliun rupiah ini disparitas. Jadi makanya barang dalam negeri langka. Tapi kan kebijakan harga eceran tertinggi itu di tengah disparitas yang terlalu lebar dari internasional market, ini kan juga bahaya. Jadi kebijakan ini menurut Bang Buni bisa bikin black market atau shadow ekonomi? Ya pasti dong. Nah itu sama juga dengan solar, dengan BBM. Bukan bisa, udah terjadi. Sudah terjadi. Itu buktinya ada potensi 5 triliun rupiah per bulan itu yang ini perputaran black market ekonomi. Tapi kan niatnya baik atas dasar menekan inflasi dan mengendalikan harga. Nggak bisa. Jadi gini loh, kita ini dua nih binatangnya nih. Ini mau mengendalikan harga atau mengendalikan pasokan. Isunya kan dua, jadi harga, pasokan. Yang mau kita amankan mana nih? Begitu percuma harga murah 14.000 barangnya nggak ada. Maksud ada harga nggak ada barang, sama aja bohong kan? Jadi yang mau kita jaga apa? Harga, pasokan. Artinya ada salah kebijakan selama ini atau bukan? Kita kan nggak boleh mengomentari kebijakan kolega. Tapi yang pasti ini sebagai ketua projo nih Anda nih sekarang nih bajunya nih. Tapi yang pasti saya selalu bilang yang penting pasokan. Pertama dulu pasokan kita jaga. Kalau soal harga nggak usah khawatir. Seluruh dunia udah naik kok 33%. Seluruh dunia harga naik kok. Di seluruh dunia negara-negara di dunia juga merasakan peningkatan harga semua komoditas kok.
bukan cuma Indonesia, energi, komoditas pangan, semua di dunia naik. Angkanya kemarin dirilis 33% year on year. Ya kalau itu Gitu. itu masuk akal sebagai keterangan ekonomi atau keterangan kebijakan. Tapi yang orang anggap missing linknya kok dalam 2 bulan ini dimainkan harga itu, dan itu yang disebut oleh Mas Hinton sebagai bukan pengendalian kuantitas atau pengendalian harga, tapi pengendalian biaya politik untuk 3 periode. Kan itu yang Ya, jadi nah, itu tetap itu karena itu karena itu diucapkan secara resmi oleh Mas Hinton. PDIP, bukan Mas Hinton. Mas Hinton kan speakernya doang. Oleh PDI Perjuangan, maka itu jadi isu politik penting. Itu. Nah, betul, ini pelumasnya nih. Bang Ya, Anda begini loh. bensinnya minyak goreng. Kalau kita ngomong biodiesel ini. bukan industri kelapa sawit dan segala turunan ini kan memang industri yang liquid, dan ini sangat diuntungkan dengan posisi disrupsi ekonomi pasca pandemi ini. Kan sawit termasuk diuntungkan. Bayangin, dari harga $600 CPO sekarang $1.500. Apa? 2,5 kali peningkatan harga. Itu nggak ada soal. Nah, itu. jadi gini loh, petani aja waktu 2018 2019 karena kebetulan kita kalah di beberapa daerah kelapa sawit karena petani sawit ngeluh, Pak, CPO TBS itu cuma $700 per kilo. Sekarang nih di petani dapat 3.000, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Petani ini sekarang pendapatannya banyak dari harga dengan diuntungkan. Jadi kalau soal sawit ini sebenarnya kita sebagai negara, sebagai nation, kita nggak loss, kita nggak total loss. Cuman ini cuman bagaimana ngejaga readjust ya. Iya, ngejaga dinamika khususnya di daerah-daerah ibu-ibu yang yang konsumen minyak goreng khususnya itu loh. Secara politik akan ada episode-episode berikut nih, Bung. Pastilah. Ya pasti, karena bukan sekedar minyak gorengnya, aktornya siapa, itu yang lagi dikejar. Oke, kalau tadi Bang Muni katakan bahwa sebenarnya harga minyak goreng, harga CPO di dunia sudah udah naik juga 30%, yang bukan 30%, 2,5 kali lipat. 2,5 kali lipat. 1.500 coba. Wow, ya bukan hanya harga CPO yang naik, Bang, tapi ketegangan dan tensi politik global juga naik. Gara-gara invasi Rusia Ukraina yang belum habis-habis barang ini ya. Ini total semuanya harga-harga di dunia naik. Nah, ini dia nih, ada problem politik luar negeri juga yang kita hadapi nih, Bang. Nah, ini tentang G20, kita jadi presidensi tahun ini dan pertentangannya boykot memboykot, walk out itu udah terjadi dalam forum politik global ini.